Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini, sehingga kita kembali bisa menyimak, kita kembali bisa berjumpa dalam acara setiap Kamis pagi hari ini, ya, untuk mencoba berusaha meningkatkan kualitas membaca Al-Quran kita, kemampuan dalam membaca Al-Quranul Karim. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tata cara membaca Al-Quran yang masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, yang di pertemuan lalu kita sudah menyampaikan, ya, atau sudah membahas terkait dengan mad yang disebut dengan mad silah kubra, ya, atau mad silah tawilah. Maka selanjutnya masuk kepada mad berikutnya yang masih termasuk daripada mad far'i yang disebabkan karena hamzah, ya. Mad far'i yang disebabkan karena hamzah yaitu disebut dengan mad badal. Disebut dengan mad badal. Mad badal, ya, kalau secara definisi, ya, badal itu artinya pengganti, menggantikan atau pengganti, ya. Namun lebih daripada itu, ya, berbeda dengan mad jaiz atau mad wajib, ya, mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil, ya. Kalau mad wajib dan mad jaiz termasuk juga mad silah, ya, mad silah kubra adalah huruf mad yang kemudian setelahnya bertemu dengan huruf hamzah, ya. Huruf mad yang setelahnya bertemu dengan huruf hamzah. Berbeda dengan mad badal, ya. Kalau mad badal itu hamzah yang mendahului huruf mad, ya. Jadi huruf mad yang sebelumnya, huruf mad sebelumnya adalah huruf hamzah. Nah, sebetulnya ada mungkin semacam sebab, ya, atau alasan atau sejarah mungkin, ya. Katakanlah alasan kenapa disebut dengan badal, ya. Alasan kenapa disebut dengan badal. Badal di sini adalah artinya pengganti tadi, ya, maknanya pengganti kalau secara umum, ya. Nah, namun badal di sini adalah pengganti dari apa? Kalau mau kita tanyakan, ya, pengganti dari apa? Apa yang dimaksud dengan pengganti tadi, ya? Ternyata badal di sini adalah yang dimaksud pengganti dari huruf hamzah, ya. Pengganti dari huruf hamzah juga, ya. Pengganti dari huruf hamzah juga. Jadi
huruf mad yang berada setelah huruf hamzah yang disebut mad badal tadi, ya, aslinya adalah hamzah. Ya. Aslinya adalah huruf hamzah. Jadi aslinya ada 2 hamzah di situ. Ya. Aslinya ada 2 hamzah di situ. Namun ya sering kita sampaikan bahwa orang Arab itu ya dari kebiasaan dalam melafazkan ya kata-kata, ya mengucapkan kata-kata ketika berjumpa dengan 2 hamzah, ya apalagi 2 hamzah tersebut berharakat misalnya, pasti satunya akan dihilangkan harakatnya, ya. Termasuk ketika disukunkan hamzah tersebut, ya seperti saya ingin makan, saya akan makan, ya, atau saya makan, akul disebutnya. Aslinya adalah akul, ya. Nah itu ada 2 hamzah, kemudian satunya dijadikan huruf mad, ya. Satunya dijadikan huruf mad. Nah kurang lebih di mad badal juga seperti itu, ya. Jadi asalnya ada 2 hamzah di situ, ya. Namun karena mungkin dirasa ada yang lebih mudah cara mengucapkannya, maka diambillah cara yang paling mudah. Seperti contohnya pada kata amana, ya, amana atau amanu, ya. Pada kata amana artinya adalah beriman, ya, tentu saja. Aslinya adalah amana, ya. Aslinya adalah amana atau iman, ya, kata yang paling paling familiar. Iman, ya, tulisannya adalah hamzah, ya, kemudian mim dan nun, ya, alif dan nun. Aslinya adalah iman sebetulnya, ya. Nah, seperti utu, ya, utu aslinya adalah utu, ya. Ata, ya, aslinya ata. Nah seperti itu. Ya, jadi hamzah yang kedua dijadikan huruf mad, ya, sehingga disebutlah dengan kata atau dengan istilah badal, ya, atau ibdal, ya, ibdal. Jadi huruf mad yang ada, ya, setelah hamzah tadi, ya, setelah hamzah tadi adalah aslinya hamzah juga, ya. Aslinya adalah hamzah juga, tapi karena dirasa lebih mudah, ya, ketika diganti menjadi huruf mad, maka mereka mengganti huruf hamzah yang kedua tadi dengan huruf mad, ya. Sehingga dikatakanlah atau diistilahkan dengan mad badal, yang aslinya adalah badal tersebut atau huruf mad tersebut adalah huruf hamzah. Namun, ya, tidak setiap mad badal yang kita jumpai, ya, ternyata adalah merupakan sebuah perubahan dari huruf hamzah menjadi huruf mad, seperti yang terjadi pada kata amana, ya, atau pada kata ata, ya, atau utu, ya, utu atau iman. Tidak setiap kata yang ada mad badalnya, ya, yang di situ ada hamzah setelahnya huruf mad adalah huruf atau adalah mad badal, ya, atau terjadi perubahan di situ, ya. Tidak semuanya terjadi perubahan. Ketika kita jumpai ada huruf hamzah kemudian setelahnya huruf mad, maka tidak semuanya terjadi perubahan, ya. Maka sebagian ulama, ya, sebagian ulama menyatakan, ya, seperti dalam kata akhirah misalnya, ya, atau Al-Qur'an. Di sini ada huruf mad setelah huruf hamzah, ya. Namun tidak kemudian atau tidak berarti dia terjadi perubahan sebelumnya. Al-Qur'an sebelumnya Al-Qur'an, ya, atau akhirah akhirah, la, ya. Tidak semuanya, ya, yang kita jumpai hamzah yang setelahnya huruf mad tidak semuanya adalah berasal dari perubahan dari huruf hamzah atau huruf mad lain, ya, atau huruf yang lain menjadi huruf mad. Tidak semuanya, ya. Maka para ulama mengatakan kalau sebelumnya tidak ada perubahan, sebetulnya ada istilah lain, ya, bukan disebut mad badal, tapi disebut dengan istilahnya syabih bil badal, ya. Syabih bil badal, ya. Seperti
badal ya, seperti pengganti karena menyerupai atau letaknya seperti mad badal yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau didefinisikan ya mad badal adalah ya namun sekali lagi secara umum ya dikatakanlah sebagai mad badal ya. Nah, sebagian ulama tidak atau kadang di dalam kitab tajwid tidak menyebutkan ya istilah syabih bil badal tadi ya. Syabih bil badal tadi tidak menyebutkan. Namun secara perincian ya untuk merincikan ya bahwa di sana ada yang memang terjadi perubahan dari hamzah menjadi huruf mad, ada juga memang aslinya huruf mad ya, tidak sebelumnya bukan menjadi huruf hamzah ya, sebelumnya bukan huruf hamzah yang menjadi huruf mad, tapi memang aslinya dia adalah huruf mad ya, seperti ula ya, minal ula ya, itu asli di situ memang adalah huruf mad bukan ula seperti itu. Nah, namun secara umum sekali lagi ya, apabila hamzah ya, apabila kita jumpai huruf hamzah kemudian setelahnya bertemu dengan huruf mad, seluruhnya dikatakan sebagai mad badal ya, seluruhnya dikatakan sebagai huruf atau mad badal. Kadarnya adalah 2 harakat ya, dipanjangkan 2 harakat ya untuk qiraah atau riwayat daripada Hafiz an Asim ya, qiraah bacaan dari Hafiz an Asim. Nah, kenapa kita sampaikan seperti itu, dan mungkin juga menjadi pertanyaan ya, kalau kita lihat mad far'i yang lain itu panjangnya lebih dari 2 harakat semua ya, kecuali mad badal di sini ya. Kenapa mad badal dijadikan di mad far'i di sini ya? Di antara alasannya adalah dikarenakan memang di antara atau di beberapa qiraah yang lain ya, atau mungkin satu ya, setahu saya baru satu yang nggak tahu yang lain ya, di antara beberapa qiraah, di antara qiraah yang lain ya selain daripada qiraah Hafiz an Asim atau khususnya di riwayat Warsh an Nafi' ya, di sana mad badal ya, ketika kita jumpai mad badal maka di sana bisa dibaca 2, 4 atau 6 ya, ada 3 pilihan baca dalam mad badal ya. Jadi Rabbana innana amanna ya, bisa dibaca panjang lebih daripada 2 harakat ya. Ini diantara sebabnya mungkin ya mad far'i atau mad badal termasuk daripada mad far'i. Di sebagian kitab tajwid yang lain ya, mad badal dalam riwayat Hafiz an Asim ya dikategorikan dalam mad tabi'i ya, mad tabi'i atau mad asli karena memang kadarnya hanya dibaca 2 harakat saja ya. Baik, jadi kesimpulannya ya, mad badal adalah ya huruf hamzah ya yang setelahnya bertemu dengan huruf mad, apapun harakatnya ya, apapun harakatnya. Nah, namun sekali lagi tadi ya sebagian para ulama merincikan ya bahwa di sana ada mad badal, ada syabih bil badal ya. Ada mad badal, ada yang syabih bil badal, meskipun keduanya dikatakan sebagai mad badal saja ya untuk memudahkan. Yang mad badal asli ya, yang mad badal asli adalah dia yang memang terjadi sebelumnya perubahan dari huruf mad ya, atau dari huruf hamzah menjadi huruf mad. Adapun mad syabih bil badal ya adalah huruf hamzah yang setelahnya bertemu dengan huruf mad, yang memang huruf mad tersebut adalah huruf asli daripada kata tersebut, bukan berasal dari perubahan yang tadinya huruf hamzah ya. Baik, itu saja mungkin ya materi pada kesempatan pagi hari ini ya, inti atau poin utama dari kajian mad badal ini adalah 2 poin yang tadi kita sampaikan. Di antara contoh di sini ya, di sini disebutkan beberapa contoh. Rabbana innana amanna, dibaca 2 harakat saja untuk riwayat yang biasa kita gunakan. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah, imana wa zayyanah ya. Nah, demikian juga dengan
contoh-contoh berikutnya ya. Wa ma utiyan nabiyyun, utiya ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, lal akhirah ya. Nah, baik, demikian juga dengan contoh-contoh setelahnya ya. Baik, nah kalau misalnya kita jumpai kuntum tastahzi'un. Nah, kuntum tastahzi'un. Ya, ini dibaca tastahzi'un atau tastahzi'un, berapa harakat kadarnya. Ya. Ini masuknya sebetulnya kepada mad arid lis sukun. Ya, masuk kepada mad arid lis sukun ya. Nanti ada istilah dengan aqwas sababain ya. Mad yang ada dua mad yang terjadi pada satu titik ya. Namun dilihat dari situasi lebih kuat, maka yang diambil adalah yang lebih kuat ya. Di sini ada disebut juga dengan mad badal ya, tastahzi'un ya, hamzah yang setelahnya ada huruf mad ya. Namun ternyata berada di akhir waqaf ya, maka yang paling atau yang lebih diambil, yang lebih kuat ya adalah mad arid lis sukunnya ya, yaitu mad yang disukunkan huruf akhirnya yang sebetulnya bukan sukun asli ya, tapi karena diwaqafkan maka disukunkan ya. Tastahzi'un la ta'tadhiru ya, ini lanjutan ayatnya ya, kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru ya, ini lanjutan ayatnya. Qiradatan khasi'ina faja'alnaha ya, ini juga sebetulnya mungkin di sini tanda tanda bintang mata 8-nya itu adalah di qiradatan khasi'in ya. Di situ huruf atau kurang juga di sini, kurang ya, harusnya ada karena di situ akhir ayat juga khasi'in ya. Khasi'in di sini juga sama kondisinya seperti tastahzi'un tadi ya. Nah, tastahzi'un sama kondisinya. Ra'a qamisah ya. Ra'a qamisah. Nah, di sini juga ada kita jumpai huruf atau mad badal ya. Mad badal yang kalau kita lihat ra'a qamisah ya, sebetulnya ini syabih bil badal ya, karena ra'a mad di situ ya, huruf mad di situ bukan berasal dari hamzah ya. Sehingga dikatakan kalau kita mau rinci adalah mad syabih bil badal ya. Tapi untuk dikatakan mad badal pun tidak jadi masalah ya. Demikian juga dengan contoh-contoh berikutnya. Nah, kemudian ada catatan di sini ya. Apabila memulai kata pada surat Al-Ahqaf ayat 4 ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat keempat ya. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikitab ya. Dan semisalnya ya, yaitu hamzah pertama berharakat kasrah ya, hamzah wasal yang di situ yang dimaksud ya. Hamzah pertama berharakat kasrah dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya atau diganti dengan huruf mad ya. Sehingga disebut juga sebagai mad badal ya. Nah, meskipun tulisannya seperti di atas ya, seperti u'tu ya, tapi dibaca ituni ya, dibaca ituni ya. Nah, sebagian mushaf memang sudah menyesuaikan ya, sebagian mushaf ituni dibaca. Tapi ketika tulisannya seperti itu ya, sebagian orang mungkin ketika akan mewasalnya akan berubah ya. Kalau ketika diwasal samawati tuni dibaca seperti biasanya ya, karena dia merupakan hamzah wasal di situ. Tuni samawati tuni bikitab ya. Adapun ketika memulai ya, di sini mungkin perlu digaris bawahi ya, apabila memulai kata ya dari kata ituni ya, ituni dibaca ituni meskipun di situ ada hamzah yang disukunkan ya.
Namun kondisi secara umum adalah apabila hamzah pertama berharakat kasrah, hamzah wasal yang dimaksud ya, dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah kedua diganti dengan huruf ya atau huruf mad ya. Huruf ya mad, sehingga termasuk juga dikatakan sebagai mad badal ya. Dan dibacanya atau cara membacanya adalah ituni ya, tanpa ada hamzah. Demikian juga dengan kondisinya ya, ketika harakat hamzah wasalnya adalah dhammah ya. Seperti ya dalam contoh apabila memulai kata dari utumina ya. Di sini dalam surat apa Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 283 ya. Apa bunyi ayatnya ya? Qul alladzi tumina amanatahu ya, sebelumnya adalah kata alladzi. Sebetulnya ini bukan di waqaf ya, bukan menjadi awal waqaf, tapi ketika kita memulai dari kata ini ya, kalau di sebelumnya di wasal alladzi tumina amanatah ya, alladzi tumina amanatah. Nah, di situ di apa ketika diwasal maka seperti yang kita sampaikan tadi, karena dia hamzah wasal maka hamzah yang keduanya dibaca ya, hamzah yang keduanya dibaca. Namun apabila kita memulai dari kata ini atau semisalnya ya, yaitu hamzah pertama berharakat dhammah, hamzah wasal yang kita maksud ya, dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti menjadi waw mad ya, waw huruf mad, sehingga termasuk juga dikatakan atau dalam kategori mad badal dan dibaca menjadi utumina ya, utumina amanatah ya. Jadi hamzah sukunnya hilang ketika kita memulai, sekali lagi ketika kita memulai dari kalimat ini ya. Baik, ini mungkin menjadi catatan yang cukup penting ya, karena di sini menyangkut juga ketika dibaca dari kata yang tadi kita sampaikan ya, dari baik utumina ya ataupun yang ituni ya, maka di sini masuknya kepada mad badal ya, mad badal, karena memang huruf mad yang kita baca ya dalam dua kata contoh di sini adalah pengganti daripada hamzah asli seperti yang tadi kita jelaskan. Baik. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bisa difahami ya terkait dengan mad badal ini ya. Berikut dengan penjelasan atau poin-poin yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita mungkin masuk kepada sesi tilawah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Khotimah azani Allah wa iyyakum pendengar dan juga pemirsa. Insyaallah kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti Antum dapat menyantarkan pelajarannya ke interaktif line telepon di 0228686267, atau jika Antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar membaca dari lanjutan surat Al-Mutaffifin. Tapi setelah jeda yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Khotaliman azani Allah wa iyyakum, kembali lagi di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Selanjutnya kita akan
ikuti bersama bimbingan tilawah dari surat Al-Mutaffifin di lanjutan dari mulai ayat ke-14. Untuk itu kita persilahkan kembali Al Ustadz untuk membimbing kita. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, kita akan lanjutkan tilawah daripada surat Al-Mutaffifin. Ya. Terakhir kita sudah membahas atau membaca sampai ayat 14 tadi. Ya. Sampai 13 ya. Sekarang lanjut di ayat yang ke-14. Seperti biasa, silakan simak terlebih dahulu ya. Kemudian silakan diikuti sebisa mungkin ya. Perhatikan setiap poin yang kita sampaikan, baik dari segi peringatan ya ataupun poin-poin yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, di sini ada tanda huruf sin di situ ya. Ada tanda huruf sin kecil di atas ya. Di sini kalau dalam riwayat Hafiz an Asim memang disebut dengan saktah ya. Saktah yang disepakati ya. Ada tempat, salah satunya adalah di sini ya. Yaitu saktah adalah ya seperti wakaf ya, kurang lebih seperti wakaf namun tanpa mengambil nafas ya. Tanpa mengambil nafas, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya. Kalla bal rana ya. Nah, ini saktah namanya, yaitu berhenti sejenak, menghentikan tilawah sejenak ya, kemudian menyambung kembali tanpa mengambil nafas ya, tanpa mengambil nafas. Namun ya perlu diperhatikan di antara hal yang juga di sini perlu diperhatikan dalam kondisi saktah seperti ini, jangan kemudian kita menghentikan aliran nafas atau aliran suara ya. Sebagian orang kalla bal ya menghentikan pita suaranya ditutup, dia tutup atau dia rapatkan sehingga aliran suaranya atau bahkan aliran nafasnya ya atau udaranya yang memang tidak perlu untuk ditutup ya terhenti, tidak perlu ya. Bal la, cukup saja kalla bal kemudian tidak perlu bernafas ya. Bal ya, alirkan si suara atau sifat bainiyah daripada si huruf lamnya. Jangan bal mati ya, la. Tapi kalla bal rana, yang penting tidak bernapas ya, yang penting tidak bernapas. Berhenti sejenak ya. Kemudian melanjutkan tilawah tanpa harus mengambil nafasnya. Itu yang dinamakan dengan saktah ya. Kalau wakaf bedanya adalah kita mengambil nafas ketika mengakhiri bacaan ya, atau memotong bacaannya, kemudian kita mengambil nafas baik di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat ya. Itu wakaf ya. Bedanya dengan saktah tidak mengambil nafas. Nah, kita coba ulangi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim
rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Baik, di sini ada dua idgham bila gunnah. Syuf. Ya. Idgham bila gunnah an rabbihim. Ya, nun sukun yang bertemu dengan huruf ra maka diidghamkan tanpa disertai dengan gunnah. Demikian juga dengan yauma idzil lamahjubun. Idzil lamahjubun. Tanwin yang bertemu dengan huruf la maka diidghamkan tanpa disertai dengan gunnah. Ya, jangan yauma idzil la. Langsung ya menjadi seolah menjadi tasydid ya ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Perlu juga kita mungkin peringatkan ya dari segi gunnah yang terletak pada mim dan nun yang kondisinya bertasydid ya. Ini termasuk gunnah yang paling sempurna ya, yaitu dalam kondisi nun dan huruf mim yang bertasydid. Thumma inna ya, dari tadi kita sudah bertemu dengan beberapa huruf nun yang bertasydid ya. Maka diperhatikan dari segi gunnahnya. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Di sini ada kata kuntum ya. Di sini perlu diperingatkan ya. Kuntum di sini ada ikhfa ya, nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Nun sukun di sini diapit dengan dua huruf dhammah ya. Sehingga rawan menjadi rawan si ikhfa atau gunnah yang terletak pada ikhfa di sini menjadi tebal. Kuntum ya, kuntum, karena kedua huruf yang mengapit huruf nun di sini adalah huruf dhammah ya. Sebagian orang ketika mengucapkan dhammah di sini cenderung menjadi tebal ya. Coba untuk mengembalikan ke posisi netral ketika mengikhfakan huruf nun di sini ya. Kuntum ya. Si bibirnya ya dikembalikan kepada posisi netral. Kuntum, jangan dibiarkan di depan kung ya. Nah, akan lebih baik, akan lebih aman ya untuk tidak menjadi kemudian gunnahnya menjadi tebal ya, maka dikembalikan ke posisi netral. Kuntum ya, ketika mengucapkan huruf ta silahkan kembali dimonyongkan. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن
الأبرار لفي عليين. Baik, perhatikan di huruf ya-nya ya, ya bertasydid di sini ya. Hidupkan ya-nya ya, dijelaskan pengucapannya. Karena bertemu dengan kemudian ya-nya dimadkan ya. Biasanya mad yang memang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah ya, cenderung memang atau condong kepada huruf ya, condong kepada huruf ya. Namun di sini ada huruf ya yang hakiki ya, huruf ya yang memang betul-betul huruf ya sehingga perlu untuk diucapkan secara jelas ya, apalagi dia bertasydid illiyi illiyin ya. Nah, jangan sampai tidak jelas huruf ya-nya ketika diucapkan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. وما أدراك ما عليون. Sama di sini diperingatkan juga ya dari segi ya yang bertasydidnya ya, menghentaknya, hentakannya diperhatikan ya. Wa ma adraka ma illiyun. وما أدراك ما عليون. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Nah, di sini juga diperingatkan dari huruf ra ya, pengucapan huruf ra memang kondisinya ditebalkan ya. Namun seringkali kita jumpai huruf mimnya berubah ya, atau kesempurnaan fathahnya terganggu. Morqum ya, jangan mor ya, tapi marqum ya, jangan terpengaruh terlebih dahulu oleh huruf ra yang memang ditebalkan. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Nah, disinilah ya berbeda dengan kuntum tadi ya, gunnah pada ikhfa. Kuntum memang kondisinya tipis ya, kuntum jangan sampai menebal. Adapun di sini yalzu ya, yalzu memang ditebalkan. Gunnah pada ikhfa ya dalam kata ini maka ditebalkan gunnahnya karena setelahnya adalah huruf isti'la ya, salah satu daripada huruf isti'la. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadra ya, di sini nadra ya, huruf dadnya jangan dipantulkan ya, huruf dad ya tetap dia mengalirkan suaranya di dalam lidah ya. Tidak sampai keluar nad, baik dihamskan ya ataupun dipantulkan, diqalqalahkan, tidak ya, tapi nadra seperti ard ya, ard sama
Jangan dipantulkan ataupun dihamskan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Yusqawna min rahiqim makhtum. Di sini qaf diperhatikan ya. Ada beberapa huruf qaf tadi berlalu ya, diperhatikan pengucapan huruf qafnya ya. Kitabum marqum, qum ya, yashhaduhul muqarrabun ya. Termasuk di sini rahiqi ya. Yang paling riskan atau rawan untuk tidak mengucapkan huruf qaf atau qafnya cenderung kepada kaf adalah ketika dhammah ataupun kasrah ya. Nah, di sini perhatikan pengucapan huruf qafnya. Nah, khitamuhu misk. Ya, di sini perhatikan ya pengucapan misk ya. Alirkan suaranya ya, alirkan udaranya. Khitamuhu misk. Misk ya. Sin dan kafnya diperjelas ya, dijelaskan pengucapannya. Khitamuhu misk. Fadhal. Khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Taib, sekira cukup sampai di sini ya, sampai di ayat 26, dari ayat 14 sampai 26. Sisanya insyaallah kita akan coba pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita coba baca ulang ya untuk pemantapan ya dalam pembacaan daripada potongan ayat surat Al-Mutaffifin ini. Silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. إن
الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Baik, demikian mungkin ya bacaan daripada potongan surat Al-Mutaffifin. Berikutnya kita coba terima setoran dari para pendengar atau para pemirsa sekalian. Nah. Ya, taib. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tilawahnya. Khawatal iman azani Allahu wa iyyakum, para pendengar juga pemirsa, kami mengundang antum untuk ikut atau menyetorkan pelajaran di pagi hari ini ke interaktif line telepon di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan kita menunggu partisipasi antum di layanan interaktif line telepon 02286862637. Silakan untuk menyetorkan di ayat ke-14 sampai dengan 26 dari surat Al-Mutaffifin. Silakan. Ya, kami undang kembali antum para pendengar dan juga pemirsa untuk ikut menyetorkan pelajaran di pagi hari ini dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-26. Baik, ada penelpon pertama di pagi hari ini, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Dadat di Sariwangi. Ya, Bapak Dadat di Sariwangi. Silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, diulangi coba afwan Pak Dadat. Yang saktahnya ya, saktahnya enggak perlu buru-buru untuk memulai ya. Kalla bal, santai dulu ya. Tapi memang tidak mengambil nafas ya. Tidak perlu kalla bal rana, tidak perlu buru-buru ya. Dijeda dulu. Nah, silakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum
yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im, 'alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqim makhtum. Yusqawna, afwan diulang. Yusqawna min rahiqim makhtum. Ya. Yusqawna, di situ huruf sin ya. Jangan terlihat tebal ya, atau jangan menebal ya sehingga terdengar seperti shad ya, atau condong ke shad. Yusqawna, yusqawna ya. Kemudian di kha-nya makhtum, makhtum diperjelas dan dipertebal lagi huruf kha-nya. Nah, yusqawn. Yusqawna min rahiqim makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Iya, Masya Allah. Cukup baik sudah, Pak Dadan. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan pada Dat Sujatmika di Parongpong, Sariwangi. Atas partisipasinya kita tunggu di Tata Quran di pekan yang akan datang. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum pendengar dan juga pemirsa. Silakan yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-26. Silakan telepon kami di interaktif line telepon 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman dari Sulawesi, Ustaz. Iya, Bapak Abdurrahman bisa sedikit didekatkan mungkin teleponnya biar lebih jelas suaranya. Iya. Silakan fokus di gagang telepon Pak Abdurrahman ya. Ya, silakan dimulai Pak Abdurrahman. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Ainnya diperjelas, diulangi. Agak kecil suaranya. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم
على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Ya, Masya Allah ya, secara umum sudah cukup baik ya Pak Abdurrahman ya. Hanya kurang jelas saja mungkin suaranya ya, tapi terdengar sudah cukup lumayan. Nah, barakallah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Bapak Abdurrahman di Sulawesi atas partisipasinya. Kita tunggu di Tata Quran di pekan yang akan datang. Selanjutnya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang kembali antum untuk menyetorkan pelajarannya di 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya, qadarullah terputus. Kita coba beralih ke... Ya, kita angkat kembali telepon 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Zaid di Bandung Barat. Dengan? Dengan siapa? Mohon maaf. Dari Zaid di Bandung Barat. Oh, Zaid di Bandung Barat. Zaid di Bandung Barat. Silahkan, Akh Zaid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Akhi Zaid. Barakallah. Ya, terima kasih Akh Zaid di Bandung Barat atas partisipasinya. Kita tunggu di Tata Quran di pekan yang akan datang, Akh Zaid, di Kamis depan. Selanjutnya kita beralih dulu Ustadz ke ikhwan di studio, ya, ada yang ingin setoran katanya. Enggak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma
إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. La bas, ya. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Barakallah. Syukran, Ustaz. Terakhir. Terima kasih Wa'at di studio atas partisipasinya. Selanjutnya kita kembali beralih ke telepon di 0228686267. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung. Ya, Alvin di Bandung. Bisa lebih didekatkan mungkin teleponnya Alvin Ya. karena Nah, kecil suaranya. Ya, mangga Alvin, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ya, di saktah di situ tidak perlu buru-buru untuk melanjutkan ya. Kalla bal rana ya, berhenti dulu sejenak, tidak perlu buru-buru kemudian langsung menyambung. Nah, sekali lagi. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين Hilang suaranya, akhi. أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Coba diulang, kitabum marqum. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الغال في العين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم
من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Iya. Syukran dan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alvin di Bandung atas partisipasinya. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan terkait saktah dari penanya yang tidak menyebutkan namanya. Bismillah. Afwan Ustadz izin bertanya. Beliau bertanya apa faidah di balik saktah di surat Al-Mutaffifin dan surat-surat yang lainnya. Silakan Ustadz. Ya, saktah ini pernah diangkat ya pertanyaan. Apa faedah dari saktah? Allahu a'lam, saya nggak tahu ya faedahnya kenapa harus berhenti. Ya, kenapa harus ada berhenti tanpa mengambil nafas ya, faedahnya saya nggak tahu. Allahu a'lam, mungkin bisa ditanya kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Yang jelas ini merupakan salah satu cara membaca ya, sesuai dengan periwayatan ya, secara khusus di riwayat Hafs an Asim. Memang di beberapa qiraah yang lain tidak ada saktah ya, tidak diriwayatkan saktah. Kalla barrana ala qulubihim ya, sebagian qiraat membaca seperti itu. Sebagian yang lain kalla barrana ala qulubihim ya. Nah, sebagian macam-macam ya. Sebagian memang tidak, sebagian qiraat tidak meriwayatkan ya adanya saktah. Hanya saja di salah satu riwayat yang yang ada di situ cara membaca dengan saktah adalah riwayat Hafs an Asim. Adapun faedah daripada adanya saktah ya dengan cara membaca seperti itu, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, silahkan ditanya kepada yang lain. Baik, demikian mungkin ya sekalian kita tutup saja ya perjumpaan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir ya kita coba pesankan kepada ikhwan sekalian, secara khusus mungkin para penuntut ilmu ya secara umum ya, lebih khusus lagi adalah para orang-orang yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, baik dari segi menghafalnya ataupun dari segi meningkatkan kualitas bacaan ataupun yang lainnya. Ya, secara umum memang kita coba tujukan kepada para penuntut ilmu, yaitu tentang mencintai ilmu. Ya, mencintai ilmu. Ya, cinta terhadap sesuatu biasanya kita akan betul-betul mengorbankan atau mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Termasuk diantaranya cinta terhadap Al-Quranul Karim. Ketika kita betul-betul cinta, ya, cinta yang hakiki, cinta yang betul-betul, bukan mengharapkan yang lain. Ya. Cinta karena memang Al-Quran adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu wahyu terbaik yang Allah turunkan kepada para hambanya. Ya, maka kita betul-betul cinta kepada Al-Quranul Karim. Nah, ketika cinta ini sudah hadir, sudah ada, maka seluruh kemampuan, ya, bahkan pikiran akan selalu cenderung kepada hal yang dicintainya tersebut. Ya. Perasaan, ingatannya akan selalu tertuju kepada Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, dia kecintaan tersebut akan membuahkan ya kerja keras, akan membuahkan semangat yang luar biasa ya, mengarahkan seluruh kemampuan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan terkadang hartanya dia korbankan. Nah, ini semua ya lahir daripada kecintaan. Tidak mungkin seorang yang cinta ya kemudian dia sering melupakan ya, tidak memberikan perhatian yang cukup, itu tidak mungkin ya. Cintanya palsu. Di lisan saya cinta Al-Quran, saya cinta ilmu dan lain sebagainya, tapi tidak bisa sekali lagi ya dinilai daripada hal yang diucapkannya, namun dilihat dari realisasinya, dari aksinya, bagaimana dia memperlakukan hal yang dicintainya tersebut ya, tidak terkecuali dalam mencintai Al-Quranul
Karim. Ya, maka dia akan mengerahkan seluruh waktunya, bisa jadi ya tidak seluruhnya, tapi banyak waktunya akan tersita memikirkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan seterusnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.